Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sudah berkumpul. Ya, tema kita malam hari ini adalah Healing Your Inner Child. Saudara, sangat penting buat setiap kita, seperti firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sini kita tahu bahwa kita sebagai mempelai Kristus, Tuhan mau bukan hanya roh dan tubuh kita yang tak bercacat, tapi jiwa kita juga terdapatan dalam keadaan sehat dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau jiwa berbicara mental atau emosi atau batin kita, Daud pernah mengatakan dan berdoa bahwa semoga batin kita dalam keadaan baik. Nah, saudara, karena itu keadaan kita hari ini, keadaan mental kita, keadaan emosi kita, keadaan jiwa kita, itu dipengaruhi oleh masa lalu kita. Karena itu, saya percaya malam hari ini sesuatu yang luar biasa kita harus diingatkan bagaimana kita, kalau kita ada inner child atau luka emosi pada masa kecil, untuk kita harus mengalami kesembuhan. Nah, karena itu, saya puji Tuhan mendapat kesempatan untuk mengundang seorang pakar, boleh saya katakan pakar, yaitu Pak Ikhwan Cahyadi. Mungkin saya sampaikan dulu profil dari beliau. Beliau adalah insinyur kimia dan juga master, dia insinyur dari lulusan ITB, jurusan kimia, kemudian juga mengambil master dari kimia, chemical engineering dari University of Madison, Wisconsin di USA. Kemudian bekerja di bidang kimia, tetapi ternyata mendapat panggilan untuk melayani secara counselor atau mental health. Kemudian beliau mengambil di tahun 2007 sampai 2009 mengambil counseling licensure di Denver Seminary, Colorado, USA, dan mendapatkan Master of Art in Counseling. Sekarang beliau pernah menjabat sebagai Executive Director of Lembaga Counseling Keluarga Kreatif LK3, dan saat ini beliau sebagai kepala dari the head of BPH dari LK3. Saya sudah mencuri waktunya 6 menit dari Pak Ikhwan, karena itu saat ini saya persilahkan Pak Ikhwan, waktu dan tempat. Silakan Pak Ikhwan. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Timothy Abraham ya yang boleh mengundang saya, satu kehormatan untuk saya bisa sharing ya di jemaat GBI City of Love ini. Topik ini sekali lagi merupakan satu topik yang sangat luar biasa pentingnya ya. Kenapa? Karena ini bukan kita bicara teori saja, tapi ini juga menjadi satu pengalaman hidup ya khususnya. Tadi sudah dijelaskan sedikit kenapa saya dari jurusan Teknik Kimia ITB ya, Chemical Engineering dari Amerika, saya kerja 12 tahun di pabrik dan saya sudah mencapai posisi yang paling tinggi sebagai direktur utama di satu perusahaan ya. Jadi secara manusia saya sudah mencapai top ya. Gaji tinggi, fasilitas bagus. Tapi di titik itulah saya depresi. Saya merasa kosong ya. Dan itulah salah satu awal bagaimana Tuhan memanggil saya. Nah, jadi kenapa hal itu bisa terjadi ya? Jadi akal budi saya, logika saya, intelektual saya hebat ya, tapi jiwa saya kosong. Ya, ada yang rusak di dalam jiwa saya. Itulah yang menyebabkan saya depresi, kemudian saya counseling dan akhirnya saya ngambil jurusan di saat untuk counseling, kemudian lanjut lagi ke Amerika memperdalam. Saya merasa ya itulah salah satu hal yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu, bahwa saya bisa berbicara di sini bukan berarti karena saya sudah hebat, tapi karena saya mengalami ya masalah inner child ini baru saya sadari ya. Karena ini penting sekali, tadi Pastor udah bilang tentang bagaimana ya, tentang dikaitkan dengan firman Tuhan, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, dan setiap orang pasti merindukan untuk itu, tapi ternyata hati kita, jiwa kita itu ternyata mengalami sesuatu yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Ya tadi balik lagi ya, karena tadi dari cuplikan video tadi kita dengan jelas bahwa kita semua tidak pernah mengalami masa kecil kita dengan baik.
Bukan karena orang tua kita jahat, bukan karena orang tua kita sengaja, tapi karena keterbatasan ya di dalam diri masing-masing. Sehingga itulah yang membuat kita juga sekarang sebagai orang tua, kita tanpa sadar juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Ya, itulah yang mau saya sharingkan. Sekali lagi kita berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam seminar ini. Tuhan, sekali kami mengundang Engkau supaya sungguh-sungguh Roh Kudus boleh mengurapi setiap orang yang hadir melalui Zoom ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami secara pribadi. Berkatilah sharing ini, Tuhan, dan Kau pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk bisa membuat setiap orang mengerti apa yang terjadi dengan dirinya, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya mungkin share screen ya. Jadi nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa tanya jawab. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan ya kesempatan tanya jawab dengan baik. Jadi saya mungkin akan agak cepat supaya materi kita bisa selesai. Jadi tema kita adalah healing your inner child ya. Bahasa inner child ini adalah bagaimana menyembuhkan diri kita yang anak-anak. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita lihat dua orang dewasa ya. Tapi di dalam diri dua orang dewasa ini ada anak-anak ya, perempuan yang anak-anak dan laki-laki juga anak-anak ya. Apa itu inner child ya? Inner child itu adalah siapakah saya yang merasa tidak aman, tidak nyaman pada usia di bawah 12 tahun. Tadi dalam video dikatakan 5 tahun pertama itu penting ya. Tapi kemudian setelah 5 tahun juga ya, usia 12 tahun itu juga merupakan satu yang rawan. Jadi Bapak Ibu sebagai parents ya seringkali kita merasa waduh anak kecil ya. 12 tahun nggak tahu apa-apa ya. Nanti aja saya kasih perhatian, nanti di atas 12 tahun itu sudah terlambat. Justru 12 tahun pertama inilah sesuatu yang sangat penting. Ya, karena kalau 12 tahun pertama hidup kita tidak merasa aman, aman artinya banyak konflik, banyak hal-hal yang tidak menyebabkan kita nyaman, ya itu bisa menjadi sesuatu yang bermasalah ya. Salah satu saya tadi sampaikan pada saat saya jadi direktur ya Bapak Ibu ya. Saya posisi tertinggi kalau saya turun ke lapangan ke bagian produksi di mana suara mesin begitu besar ya dan orang di lapangan itu teriak-teriak, bukan marah tapi suaranya keras, nadanya tinggi ya. Saya merasa tidak aman sekali. Saya merasa tidak nyaman sekali ya. Jadi paling tahan mungkin 5-10 menit saya di bawah, segera saya kembali ke atas. Padahal saya kepengen melihat ya kondisi produksi seperti apa. Apa yang terjadi saya nggak ngerti. Why? Ya, baru setelah saya mengikuti konseling baru saya menyadari ya bahwa di dalam diri Ikhwan ya yang usianya sekitar 45 tahun waktu itu ya masih ada hidup Ikhwan kecil yang masih berusia 3-4 tahun. Di mana Ikhwan kecil ini ya hidup di dalam satu keluarga di mana ya waktu itu ya papa mama saya itu sering berantem. Nah, kalau berantem tuh kan suaranya nadanya tinggi ya, keras. Itu menakutkan buat seorang anak kecil 3 tahun itu. Nah, rasa tidak aman dan tidak nyaman itu ternyata tidak hilang dengan waktu ya. Sampai Ikhwan 45 tahun itu begitu mendengar suara nada tinggi itu merasa tidak aman, tidak nyaman. Bahkan dalam pernikahan saya, begitu istri saya nadanya tinggi ya, saya bisa marah sekali meledak. Padahal istri saya tidak marah, tidak apa gitu loh ya. Nah, jadi inner child ini adalah bagian dari diri saya yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Dan ini kita nggak sadari Bapak Ibu ya. Setiap kita ini tidak sadari ya. Jadi inner child yang kekanak-kanakan ini ya terus menetap dan bersembunyi di dalam diri kita sebagai orang dewasa dan seringkali muncul secara overreaction kalau ada orang lain yang menyentuh, menekan tombol itu ya. Seperti tadi saya katakan pada saat istri saya nadanya tinggi, saya jadi marah, overreaction. Sehingga istri saya menjadi bingung, loh kenapa marah? Ya kenapa kamu nadanya tinggi? Loh dia nada tinggi kalau dia panik. Bukan karena ada apa-apa dengan saya gitu. Tapi sekali lagi inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya orang yang
inner child-nya itu kita seringkali tidak suka dengan diri kita pada saat dewasa. Karena kita menjadi sering tidak pede, kita sering merasa tidak tadi aman dan nyaman. Kita sering merasa aduh kenapa aku begini? Ya, kita merasa ada sesuatu yang berlebihan, misalnya kecemasan, ketakutan. Karena aku tahu seharusnya tidak seperti itu. Ya, dari inilah kita tahu namanya anak kecil ya. Ya, tadi kita lihat ya, kurang perhatian. Jadi kalau udah gede kita pengen diperhatikan terus ya, mungkin ada inner child-nya yang kurang perhatian waktu itu, ya. Tadi Pastor sudah katakan bahwa keberadaan kita saat ini merupakan refleksi dari kejadian masa lalu kita, khususnya di 12 tahun pertama, ya. Dan tadi dikatakan juga bukan cuma sejak lahir, sejak di dalam kandungan pun ya inner child ini tuh sudah bisa terjadi. Bapak Ibu boleh buktikan ya. Seorang ibu yang mau rencana menggugurkan anaknya waktu ketika hamil ya. Misalnya banyak menangani kasus-kasus. Ada seorang pasangan ya, ini orang Kristen sungguh-sungguh. Mereka menikah kemudian punya anak. Ya. Dan baru punya anak, wah sangat senang sekali, happy sekali. Dan mereka berpikir, saya 2-3 tahun lagi pengen punya anak lagi. Ya, itu rencana mereka. Tapi kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? 9 bulan kemudian, istrinya hamil lagi. Dan istrinya begitu syok sekali karena hamil kan tidak siap hatinya. Bukan berarti mau menolak ya. Tidak siap dan dia nangis berhari-hari. Ya. Nah, karena menangis dan akhirnya setelah itu ya oke dia terima ya. Dia tidak menggugurkan, dia tidak berusaha apa-apa. Tapi begitu anak kedua lahir ya, yang pertama laki, yang kedua juga laki. Anak yang kedua ini selalu ya punya karakter tuh kayak memberontak, melawan sama orang tuanya. Mamanya bingung, apa yang terjadi? Khususnya sama mamanya nggak bisa deket. Sama papanya masih oke, tapi sama mamanya nggak bisa deket. Nah, baru mulai setelah konseling, saya tanya, apa yang terjadi waktu Anda hamil? Ya, saya nggak siap waktu Anda hamil. Tapi ya hanya seminggu mungkin ya. Tapi anak janin di dalam kandungan itu sudah merasa tertolak bahwa mamaku tuh nggak suka aku ada di dalam dunia ini. Ya akhirnya setelah itu saya sarankan mamanya untuk rekonsiliasi dengan anaknya. Nah setelah rekonsiliasi dengan anaknya ya terjadi perubahan Bapak Ibu meskipun nggak otomatis ya, tapi berbulan-bulan sampai kira 1-2 tahun akhirnya pulih sekali hubungan mereka dan anak berubah sekali. Bayangkan itu seorang ibu yang menangis karena hamil ya belum siap, apalagi yang udah makan jamu, disuntik dan sebagainya. Itu sudah terjadi usaha pembunuhan. Bisa bayangkan nggak kalau seorang janin di dalam itu bagaimana membayangkan ya dia orang mau dibunuh itu kan sangat tidak aman, tidak nyaman. Ini pasti kalau dia lahir ya dia merasa insecure-nya itu sangat tinggi sekali. Makanya banyak ya orang udah dewasa, kenapa ya? Aku nih ganteng, aku nih cantik, aku nih pinter, aku nih dapat jabatan luar biasa, sekolah hebat dan sebagainya. Tapi merasa gak nyaman, gak aman. Ya, ada sesuatu. Ini merupakan salah satu buktinya. Ya, jadi disadari atau tidak disadari, setiap orang pasti ada inner child ini. Atau istilah kata tadi luka emosi ya. Why? Ya, kenapa? Pasti ada. Balik lagi, yang pertama adalah ini terjadinya tadi di bawah 12 tahun sekali lagi ya. Inner child ini, luka emosi ini bisa terjadi kapan saja Bapak Ibu. Tapi yang paling penting yang kita perlu perhatikan adalah luka emosi di bawah 12 tahun. Kenapa di bawah 12 tahun? Usia 12 tahun ya, seorang anak nggak berdaya. Ya, seorang anak akan merasa ketakutan. Ya, takut. Nah, seperti tadi ya, atau marah. Kenapa aku kok nggak diajak? Kenapa kakakku dikasih, adikku dikasih, aku enggak? Bisa marah. Marah mau apa? Marahnya nangis, marahnya diem, ya, atau bingung, ya. Kenapa aku nggak salah kok aku dimarahin? Nah ini merupakan salah satu bentuk-bentuk perasaan-perasaan tak berdaya, takut, marah, ya, yang kita bawa sampai kepada kita dewasa. Perasaan ini loh ya. Nah, jadi seperti saya usia 45 tahun, perasaan saya perasaan takut loh dengar suara nada tinggi itu. Apalagi kalau di depan saya ada orang yang
adu pendapat begitu ya, keras-keras. Itu sangat menakutkan sekali. Ya, ada orang yang misalkan tidak berdaya, selalu merasa dirinya hopeless. Ya udah ngalah aja lah. Ya udahlah terserah aja. Ya udahlah, aku ngikut aja gitu. Kan dari kecil dia merasa tidak berdaya. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, luka emosi ini akan muncul di dalam bentuk overreaction, reaksi yang berlebihan, ya. Pada saat orang lain menekan tombol itu. Misalnya, ya Bapak Ibu ya, saya misalnya waktu baru menikah dengan istri saya ya, saya dari kecil tuh suka dibanding-bandingkan sama orang tua dalam hal sekolah. Wah, si itu hebat, si ini hebat, dan saya menjadi orang yang selalu berprestasi. Saya buktikan sama orang tua bahwa saya harus bisa dan saya juara terus ya. Itu seperti sesuatu yang baik buat saya dibanding-bandingkan tuh. Kemudian saya menikah dengan istri saya yang kita berbeda sekali ya. Saya orang yang very extrovert, istri saya very introvert. Nah, saya waktu itu mendorong istri saya, udah kamu coba lebih aktif di gereja ya, ikut PA, ikut pelawatan, ikut apa supaya lebih banyak community dan apanya. Dan istri saya setuju ya. Ya, sebagai seorang yang introvert dan latar belakang keluarga yang tidak terlalu banyak komunitasnya, oke, setuju, senang. Ya, nah sampai taraf saya mendorong dia untuk lebih bersosialisasi, itu dia senang. Tapi saya tambahkan supaya lebih ada motivasi. Itu istrinya si ini tuh juga sama kayak kamu dulu, ya. Tapi sekarang dia hebat loh, wah ikut PA, ikut apa. Istrinya si ini juga sama. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Istri saya tiba-tiba meledak marah sekali, ya, overreaction. Aku nggak suka dibanding-bandingin dia. Wah, sampai marah, sampai kata-katanya tuh sampai bilang, kalau kamu ini kamu kawin aja sama dia. Saya masih ingat ya. Saya bilang, loh ini ada apa gitu loh ya. Overreaction. Baru saya mengerti. Ternyata dia dari kecil dia suka dibanding-bandingin sama orang tuanya. Kamu tuh seperti cicinya, ya gini, harus sama adiknya, begini, lebih ramah, lebih apa. Yang sesuatu yang dia nggak bisa lakukan. Ya, saya dibanding-bandingin, saya bisa lakukan. Tapi buat istri saya, perbandingan itu very painful, menyakitkan. Sehingga siapapun yang akan membandingkan dia, ngomong atau apa, itu pasti meledak marah. Nah, ini banyak suami istri yang suka bilang, kenapa sih kok gitu aja marah? Kenapa sih kok gitu aja tersinggung? Aku cuma guyonan. Hati-hati ya. Jadi bukan aneh kalau pasangan Anda bereaksi over, itu ada luka di dalamnya. Ya, jadi Anda boleh sekarang lihat ya, luka emosi apa sih yang Anda dapatkan waktu kecil yang berdampak sampai sekarang ini. Tanya sama orang terdekat Anda, suami Anda, istri Anda. Apa yang terjadi saat ini ya kalau pasangan Anda melakukan sesuatu yang harusnya oke ya, tapi ini bermasalah. Ya, sampai sini ya, saya harapkan kira-kira Anda bisa lihat banyak sekali ininya ya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal. Ada orang yang sombong sekali ya. Wah, dia selalu sombong. Ini orang yang Kristen sungguh-sungguh loh ya. Di gereja. Tapi begitu sombong dia selalu menyesal, nangis, minta didoakan. Tapi sombong lagi, pamer ya. Aku baru beli rumah, aku baru beli mobil, apa. Nah, kemudian yang lebih lagi di gereja itu kalau ada orang aja yang ngundang Bapak ini makan malam, traktir, dia ngamuk sekali. Marah sekali. Dia nggak mau ditraktir. Ini aneh nggak Bapak Ibu? Aneh kan? Nah, jadi balik lagi, ini bukan aneh, tapi ini punya luka emosi. Jadi waktu konseling dengan saya tanya bagaimana latar belakang keluarganya, ternyata baik-baik sekali. Papanya udah nggak ada waktu dia kecil, mamanya sangat sayang sama dia. Jadi dia bilang nggak ada masalah. Dia nggak pernah mengalami luka apa-apa di keluarganya. Lalu saya tanya bagaimana, apakah ada pengalaman dari sekolah orang ngebully dia, ya nyakitin dia? Nggak ada. Saya bingung juga ya. Lalu saya tanya, ada nggak perasaan malu, perasaan terhina, perasaan nggak nyaman waktu kamu sekolah? Ada. Jadi kelas 3 SD ya, dia ada acara retreat di gereja Bapak Ibu ya. Dan dia satu-satunya orang yang nggak bisa pergi. Kenapa?
karena mamanya tidak punya uang. Ya. Nah, kemudian teman baiknya nanya, kenapa kamu nggak ikut retreat? Aku nggak bisa ikut, katanya. Kenapa nggak bisa ikut? Mamaku nggak ada uang. Nah, terus temannya bilang begini, mamamu nggak punya duit segini untuk retreat ini, nggak punya uang? Ya, mamaku jualan kue, ya, hanya untuk bisa membiayai aku sekolah aja udah bagus. Oh, mamamu nggak punya uang segini? Oke, besok kamu harus ikut. Aku traktir kamu, aku bayarin kamu. Kamu harus pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik nggak ini apa temannya ini atau jahat? Baik sekali kan? Ya, baik sekali. Temannya ini baik, nggak ada niat apa-apa. Tapi si bapak ini waktu kecil ini, inner child-nya, dia merasa sangat terpukul sekali. Aku untuk ikut retreat aja harus dibayarin, ditraktir orang. Terus kata-kata, hah? Uang segini mamamu nggak punya. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan dia. Itulah yang dia bawa sampai dewasa. Makanya meskipun dia udah lahir baru, dia udah pelayanan, dia udah jadi penatua di gereja, ya, inner child-nya masih tumbuh, masih ada. Jadi dia tanpa sadar, aku harus tunjukin sama semua orang, ya, supaya aku ini punya sesuatu loh. Jangan sampai dibilang, kamu nggak punya segitu. Itu tuh terus ada. Yang kedua tadi, ya, makanya karena dia nggak mau ditraktir. Karena traktir itu sangat menyakitkan. Pengalaman 3 SD itu, Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya melalui konseling, melalui apa, akhirnya dia dipulihkan. Sekarang dia sudah tidak lagi perlu menyombongkan apa-apa lagi, ya, karena ini. Nah, jadi ada 9 jenis dinamika inner child yang timbul, ya, pada saat kita sudah dewasa nanti, ya. Yang pertama adalah the tantrum king or queen. Ini adalah jika ada mungkin di antara Anda, ya, yang kalau misal pengen sesuatu tuh harus dikabulkan. Nggak boleh ada kata tidak atau nanti. Ya, kalau suaminya misalnya, ya, mau beli pelek ban mobil, ya, yang mahal padahal baru ganti. Istrinya bilang, ya nggak usah lah, ya, kita ngapain sih beli velg lagi, kan itu nggak terlalu penting, ya. Mungkin lebih baik beli untuk, enggak, pokoknya aku harus beli. Nah, kalau nggak beli, ya, waduh bisa marah, bisa ngamuk. Nah, ini sesuatu yang, ya, dikatakan king or queen. Mungkin wanita juga sama, ya. Jadi kalau pengen sesuatu nggak diikutin tuh dia marah, ya. Nah, ini terjadi karena inner child-nya itu ada anak yang misalkan dulu tuh dia tuh selalu dimanja. Pokoknya kalau ada apa dikasih, ya. Ya contohnya kalau Anda misal orang tua nih bawa anaknya ke mall, ya. Terus di mall tiba-tiba, ya, mau beli permen, mau beli es krim, mau beli baju, mau beli mainan. Mamanya bilang, papanya no, nggak ada, ya. Terus anaknya bilang harus, wah, guling-guling, nangis-nangis. Akhirnya orang tuanya bingung, ya. Ini gimana nih, malu nih semua orang pada ngeliatin. Dikasih nggak? Beliin udah. Hati-hati itu, ya. Itu mungkin kira-kira menurut Anda orang tua itu solving the problem. Tapi ini akan menjadikan anak Anda, ya, tanpa sadar, pokoknya kalau aku nggak dikasih, aku harus bereaksi sampai dikasih. Nah, ini, ya. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, ya, lingkungan apa yang terjadi masa kecil itu bukan orang tua tuh jahat, nggak sengaja dan nggak ngerti, ya, nggak tahu gitu. Ini sesuatu yang menurut orang tua tuh baik gitu loh. Tapi ini menjadikan anaknya nanti pokoknya kalau nggak dikasih itu marah, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya, kayak gitu, ya, nggak ada yang kelewat maksudnya. Pasti ada lah, ya, kadang-kadang kita orang saking sayang itu kadang suka seperti ini, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, ya, the manipulator. Waduh, katanya aja manipulasi nih, ya. Tapi banyak orang yang seperti ini, ya. Ini anak yang sebenarnya sama dengan yang tadi. Pokoknya kalau dia nggak dikasih, ya, nggak boleh. Wah, ini caranya beda, nggak nangis, nggak marah, nggak apa. Dia ngerayunya pinter sekali, ya. Selalu ada cara, ada akal untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya. Bahasa Jermannya lihai, ya, Bapak Ibu, ya. Pokoknya, waduh, tahu aja caranya.
Misalnya istrinya nih pengen kalung ya, berlian. Waduh, dia langsung sama suaminya buy-in ya. Nanti ujung-ujungnya ada ke sini karena tahu kalau nggak dibuy-in ya nggak dibeliin misalnya ya. Nah, jadi ini dari kecil memang ini anak yang juga pandai merayu orang tuanya. Ya, bisa ngambil hati itulah kira-kira. Ya, jadi misalkan udah bilang nggak boleh ya, nggak boleh nonton, nggak boleh main game. Aku kan udah belajar tadi rajin. Boleh lah ya, 10 menit aja ya, Ma ya. Nah, mamanya bingung. Please, Mama kan udah janji, ya kan? Mama pintar, Mama baik deh, ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini bisa breaking the rules with the nice ways. Ya, Bapak Ibu ya, ada seperti ini. Nah, jadi ini hati-hati juga, ya. Apalagi kalau orang tuanya nggak sepakat. Banyak nih, ya. Jadi kalau ke mama boleh, ke papa nggak boleh, atau sebaliknya. Ini bisa jadi anak yang jadi manipulator. Waduh nih, saya mau sesuatu. Ini aku harus ngomongnya nggak boleh sama mama nih. Kalau urusan gini aku harus ngomongnya sama papa. Kalau urusan ini aku ngomongnya sama mama. Ini tanpa sadar si anak bisa ya otomatis sih manipulate the parents. Nah, nanti dia udah gede, udah apa bisa menjadi seorang yang manipulator. Hati-hati ya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga ini istilahnya the good soldier. Ini the good soldier ya. Prajurit yang baik. Ya, prajurit yang baik ini artinya selalu menampilkan muka yang senang, baik, menyenangkan, ya, selalu happy dan nggak mau konflik. Ya, meski di dalamnya mungkin udah marah, udah sebel, udah benci, tapi dia happy. Kamu marah ya? Enggak. Tapi di dalamnya udah kayak terbakar. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena dia mungkin dibesarkan di satu lingkungan keluarga yang orang tuanya tanpa sadar harus ngomong, kamu nggak boleh ya, harus jaga nama baik keluarga loh. Jangan sampai apa yang terjadi di keluarga ini benar-benar orang lain tahu. Jadi selalu berusaha menutupi kekurangan keluarga. Gimana kamu sama istri kamu hubungannya sama suami gimana? Wah, luar biasa. Padahal udah nggak ngomong seminggu. Kenapa? Karena malu kalau ngomongin. Gue lagi berantem nih sama istri, sama suami. Ya, nah jadi ini banyak hidden secret. Dan ini berbahaya. Ya, kebiasaan selalu menutupi. Jadi di rumah baik ya semua, tapi di luar nanti dia bisa berselingkuh. Banyak kasus-kasus perselingkuhan karena dia adalah the good soldier. Istrinya tanya ada sesuatu yang mungkin yang ini enggak ada. Kamu udah oke, udah baik. Tapi dia nggak puas dengan pasangannya. Dia cari kepuasannya di luar. Ya, jadi hati-hati. Namanya the good soldier, tapi dampaknya bisa jadi the bad guy, the bad woman, the bad man. Ya. Yang keempat, ya. Yang keempat ini the rebellion. The rebellion ini adalah selalu menampilkan tingkah laku yang aneh-aneh dan berusaha melanggar kesepakatan. Ya. Nah, ini biasanya pada saat-saat mungkin 10 tahun, ya. Yang tadi seperti kurang perhatian dari orang tuanya. Dia kan mencoba untuk cari perhatian. Bolos sekolah, minum-minum, ngerokok, atau apalah ya. Yang merupakan tujuannya supaya orang tuanya perhatikan. Jadi sebenarnya nggak ada istilah anak nakal tuh nggak ada. Ya. Tapi yang ada tuh anak yang kurang perhatian. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, sebagai orang tua, saya banyak melihat kasus itu kalau anak saya tuh nakal, kurang ajar atau apa. Saya bukan. Itu istilah yang dari pandangan. Tapi anak yang kurang diperhatikan, dia akan berusaha menampilkan sesuatu ekses-ekses dalam hidupnya. Nanti udah gede juga sama. Ribut sedikit, pulang, pergi, kabur, nggak ngomong seminggu. Ya. Atau ada ngerokok atau apa, ya udah gede bisa sama. Itu rebellion. Jadi hati-hati ya kalau Anda punya anak ya. Ini bukan nakal tapi butuh perhatian. Mungkin Anda sudah kasih pendidikan yang baik, kasih uang yang banyak gitu. Tapi Anda nggak punya waktu buat anak. Ya, tadi video klip itu kan sesuatu pengantar yang sangat baik. Seringkali orang tua ya, para ayah kerja habis-habisan di luar.
demi keluarga. Demi keluarga, ya. Istrinya juga harus cari tambahan bisnis atau apa demi keluarga. Tapi sebenarnya kalau ditanya kepada anak, apa yang kamu butuhkan? I need your time. Ya, berapa banyak waktu yang kita berikan sama anak? Ya, sesibuk-sibuknya. Ya, ini sorry ya. Ada orang, saya juga dulu sama Bapak Ibu ya. Saya sebagai direktur perusahaan, waduh, agenda saya penuh sekali Senin sampai Minggu, ya. Belum di pelayanan di gereja, semua ada meeting, ada rapat, ada apa, ada apa, ada apa. Tapi ada nggak agenda untuk main sama si anak saya, si bungsu, main nganter, ya, ngajak berenang atau apa? Nggak ada. Ya, jadi makanya kenapa banyak ya anak-anak yang selalu komentar, aku mau loh jadi jemaat papa, aku lebih baik jadi apa konselingnya papa, mama. Aku pengen jadi orang lain yang papa mama bisa sayang, bisa perhatiin. Saya banyak mendapat keluhan anak seperti itu. Ya, jadi sekali lagi agenda Anda, coba lihat ada nggak agenda untuk main sama anak tadi dibilang cuma 30 detik loh Bapak Ibu. Ya, saya pikir kalau kita kasih 10 menit, 15 menit aja tuh, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya. Dan yang kelima ini the champion atau the achiever. Ini juga banyak sekali, termasuk saya tadi. Ya, saya ini seorang achiever champion. Pokoknya saya ini harus selalu menjadi yang terbaik di dalam segala hal. Ya, khususnya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, I have to be the best. Sepertinya bagus ini ya. Seperti bagus. Tapi balik lagi ini bisa jadi jerat. Ini jadi sesuatu yang membuat hidup Anda menjadi sengsara. Ya, saya sharing sedikit ya, karena ini saya alami the champion ini. Saya juara-juara terus Bapak Ibu ya. Umur 44 tahun tadi ya, saya 46 tahun saya ke Amerika kuliah konseling. Ya. Saya satu-satunya orang Asia. Saya satu-satunya murid paling tua 46 tahun. Sekelas semua 20 tahunan. Tapi saya nggak mau kalah. Begitu lihat teman saya dapat A, saya A minus aja, udah panas, udah gelisah. Ya, sampai satu kali, ya, saya di Amerika, istri saya, anak saya mau main, saya juga senang main, ya, nah, kita weekend main, tapi waktu itu Monday itu ada quiz loh, bukan ujian, ada quiz saja. Dan saya last week-nya tuh quiznya kurang bagus, jadi saya mau kejar, ya, quiznya nggak boleh, harus dapat perfect score. Jadi Monday itu saya weekend itu saya bingung mau pergi main, ada yang ngajak keluar kota ya ke apa peach plantation apa, dan saya pengen sekali pergi. Istri saya pengen pergi, anak-anak saya pengen pergi. Akhirnya saya putusin saya nggak pergi demi quiz itu Senin. Saya ke library, saya belajar nggak bisa masuk karena ini pikirannya pengen main. Otaknya nggak bisa masuk, saya belajar. Saya sampai akhirnya nangis di situ. Tuhan, buat apa saya ke Amerika? Apa yang mau saya cari umur 46 tahun? Ya, terus Tuhan jawab di situ. Ikhwan, siapa yang mengharuskan kamu dapat nilai A? Apa kalau kamu pulang tuh bakal tanya GPA kamu, IPK kamu berapa? Nggak ada satupun. Tapi itu adalah karena achievement ini. Ya, jadi saya dari kecil dibanding-bandingin, harus hebat, harus apa. Nah, disitulah titik awal. Jadi akhirnya saya bertobat ya. I don't want to be the best. I want to do the best ya. Lakukan sebisanya. Tapi nggak harus jadi the best. Ini capek sekali loh. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau ada di dalam lingkungan gereja atau pekerjaan, ya artinya melakukan yang terbaik itu bagus. Tapi kalau dia nggak mau kalah sama orang lain ya, ini achiever champion ini bermasalah. Saya sebagai dosen ya, saya ngajar. Masih ada Bapak Ibu ya, yang saya ajar ini kan usianya dewasa semua. Aduh Pak, kenapa saya dapatnya A-? Saya udah perfect kok, saya udah benar-benar habisin waktu. Aduh, apa artinya sebuah nilai? Kamu dapat nilai A dengan A- tuh nggak akan membuat kamu nggak masuk surga. Tapi hati-hati, dia menjadi gelisah sekali. Saya pernah kasih satu nilai B ya kepada satu mahasiswa. Dia marah.
Saya lihat ini salah satunya, ya, di inner child-nya. Aku nggak mau kalah sama orang lain. Yang keenam, the perfectionist, ya. Nah, the perfectionist ya udah tahu ya. Perfeksionis kelihatannya juga sama baik ya. Tapi kalau semuanya harus perfect, ini juga sama, capek ya. Tidak mau melakukan sesuatu kalau belum benar-benar bisa ya. Semua harus cacat. Semua nggak boleh ada cacat maksudnya ya. Nah, ini terjadi kalau misalkan dari dulu tuh dia selalu dihina, ditertawakan, disalahkan. Ya, saya sharing juga ya. Istri saya seorang yang the perfectionist. Baru dia menyadari ini ya, baru disembuhkan. Dia dari kecil itu pernah ya di sekolah dia nyanyi, diiringi gitar, itu nggak bisa tahu masuknya kapan. Udah 2 kali, 3 kali, akhirnya seluruh kelas ketawa. Dan sejak itu dia punya satu lies ya, kebohongan. Aku kalau nggak sempurna ya, aku nggak akan lakukan. Semua harus perfect. Sehingga dia punya anak ya 2, itu semua banyak larangan. Kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, kamu tujuannya baik supaya kamu jangan mengalami kesalahan. Nah, berapa banyak orang tua yang seperti itu, ya? Nggak jahat tapi baik. Tapi akhirnya menciptakan robot-robot akhirnya. Ya, sampai akhirnya puji Tuhan makanya melalui konseling ini ya bisa dipulihkan dan anak-anak juga saya juga harus konseling untuk memulihkan performa. Kan tanpa sadar anak saya juga nggak mau ya melakukan kesalahan seperti ini. Jadi ini hati-hati ya perfeksionis tuh. Dalam hal tertentu boleh, tapi nggak semua hal kita harus perfect. Itu pakai baju nggak cocok tuh ya. Ini kamu pakai baju merah bawahnya coklat itu nggak cocok nanti. Itu rambut kamu ya, itu pitanya dengan bajunya nggak match tuh. Nah, something small thing Bapak Ibu ya. Tapi hati anak akan selalu jadi bingung. Kenapa anak nggak pede? Balik lagi, ya, karena banyak kritikan, banyak dilarang sama orang tua. Ya, nah yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah the problem maker. Ini orang yang selalu nyalahin diri sendiri. Kalau ada apa-apa, wah ini pasti salah aku. Sorry ya, ini semua kacau, pasti ini gara-gara aku. Sorry ya. Padahal belum tentu dia salah. Ya, nah, ini yang karena dari kecil selalu salah, selalu jadi kambing hitam. Ya, contoh misalnya kakaknya dititipin sama orang tuanya. Papa mama pergi ya, kamu jaga adik kamu baik-baik. Terus papa mamanya pergi, ya kakaknya ngawasin adiknya. Terus tapi tiba-tiba adiknya lari jatuh berdarah. Begitu pulang, papa mamanya lihat anak kecil, anak bungsunya berdarah begitu. Wah, habis-habisan tuh anak apa kokonya tuh cicinya dimarahin. Jadi dia selalu merasa kalau ada masalah nih, wah aku yang salah. Aku yang salah. Ya, ada di sini yang seperti itu. Coba lihat. Mungkin terlalu banyak dikritik. Hal kecil yang kadang-kadang tuh nggak ini atau yang tadi di kambing hitam. Mungkin orang tua juga kan kadang-kadang bisa salah ya. Ya. Jadi selalu dia yang merasa dirinya salah. Atau yang sebaliknya ya. Kalau ada konflik, ada masalah, dia nyalahin orang lain. Habis dia sih yang mulai, habis ini gerejanya fasilitasnya nggak benar, habis ini pendetanya begini, habis ini paduan suaranya nggak bagus, habis ini musiknya begini, semua disalahin. Ya, nah ini akar masalahnya sama dengan yang tadi. Jadi the problem maker sama the blamer ini tuh sama, ya. Dulu inner child-nya. Tapi reaksinya berbeda. Satu nyalahin dia, yang satu lagi, dulu saya udah capek disalahin sama orang tua, sama orang lain. Sekarang gua nggak mau disalahin. Kalau ada apa-apa defensif sekali. Ya, dia selalu cari orang lain yang salah, bukan aku. Nah, suami istri ada yang selalu the blamer, apapun ya, kamu yang salah. Ya aku salah sih, tapi kan gara-gara kamu aku salah ini. Jadi ujung-ujungnya orang lain yang salah. Ya. Dan terakhir, ya. Yang terakhir ini adalah orang yang mengikuti Tuhan Yesus. The Savior ceritanya gitu, ya. Jadi kalau melihat orang lain bermasalah atau apa, dia pasti berusaha keras untuk menolongnya. Harus sampai berkorban.
Bagus nggak? Sepertinya bagus. Tapi sekali lagi, the Savior itu hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita nggak bisa jadi the Savior. Ya, kalau kita jadi the Savior, capek juga. Ini adalah anak yang dulunya anak tuh yang dulunya nggak ada apa-apanya, diabaikan, ya. Dulu anak yang kayaknya tuh nggak pernah dilibatkan, temennya main, dia sendirian, left out. Akhirnya pada saat dewasa, begitu ada orang yang ini, Pak, Bu, tolong dong please ya, aku ini butuh duit please. Dia nggak punya uang, tapi dia merasa dibutuhkan, dia merasa dihargai, dia pinjam uang ke kemana-mana untuk minjemin uang. Nah itu dia menjadi problem. Ya, tolong dong aku bantuin. Wah di rumahnya lagi sibuk, lagi apa, lagi dia tinggalin keluarganya untuk menolong. Karena di rumahnya nggak dihargain. Kalau di luar, aduh thank you dia di gereja dipuji-puji, dihargain. Jadi ini baliknya the Savior ini adalah orang yang merasa dibutuhkan, ya, orang yang merasa dihargai karena dulunya nggak pernah dapet, tangkinya kosong, ya. Jadi Bapak Ibu coba sekarang kita review ya. Apakah Anda ini tipe yang pertama ya, the king and queen yang selalu ya pengen diturutin. Ini gejala anak manja. Yang kedua, apakah Anda the manipulator? Yang dulu ya pinter sekali ngolok ya kalau bahasa Sundanya. Yang ketiga, good soldier, pakai topeng yang bagus, yang manis ya. Ini anak pendeta nggak boleh gitu ya. Awas ya, ini kamu memalukan ya. Akhirnya dia selalu tampil baik. Jadi tidak menjadi diri sendiri. Ya hati-hati ini kita dalam keluarga Kristen. Kita orang Kristen nggak boleh gitu ya, nggak boleh gini ya. Ya namanya anak tuh kadang-kadang butuh juga sesuatu yang ya fun atau apa ya. Atau the rebellion tadi ya, lakukan sesuatu yang aneh-aneh. Atau the champion, achiever. Ya, sekali lagi ini kelihatannya bagus, tapi ini juga bisa jadi jerat seperti yang saya alami. The perfectionist, ya, atau problem maker. Selalu nyalahin diri sendiri, merasa diri nggak berharga, ya, dan the blamer. Nah, Bapak Ibu, 9 jenis dinamika inner child ini seringkali kita nggak suka. Kita tahu, I know it's not good. I know it's sinful mungkin bilangnya ya. Aku tahu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kenyataannya tetap sama. Nggak bisa didoain, tumpangin tangan atau apa, tetap ya. Karena dia sendiri sebenarnya nggak kepengen seperti itu. Jadi ingat Paulus juga ya, apa yang aku tidak suka, itu yang aku lakukan. Apa yang aku benci, itu yang aku sukai. Ya, saya pikir mungkin, kita nggak tahu ya di Bible ya, tapi mungkin ini sesuatu yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan si kecil itu masih ada dalam diri kita? Tuhan kan bisa sembuhkan gitu. Dan saya percaya Tuhan mau kita menyembuhkan si kecil itu sendiri. Ya, jadi intinya adalah penyembuhan inner child ini adalah siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Tuhan Yesus. Ya, hanya kuasa Roh Kudus. Tapi Tuhan pengen memakai kita sebagai yang dewasa untuk bisa menyembuhkannya. Jadi yang saya bagikan di sini ada yang disebut self healing. Ya, saya ingin Bapak Ibu bisa belajar untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, kalau ini terlalu sulit ya, Anda bisa menggunakan juga healing prayer. Ini sesuatu yang istri saya sekarang layanin ya, banyak orang ya dia mendoakan, mengundang Yesus untuk menjamah dia. Ya, dan yang ketiga bisa melalui counseling. Ya, itulah kenapa saya di LK3 saya senang karena konseling itu bukan menggantikan Tuhan, ya. Tapi konseling itu menolong kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, itu banyak orang yang masih salah. Nah, gimana penyembuhan inner child ini? Intinya adalah reparenting. Ya, karena kita tidak memiliki parent yang sempurna dulu ya. Ya, nggak ada orang tua yang sempurna. Maka kita butuh di reparenting dulu. Siapa yang nge-reparentingnya? Ya, Yesus yang mereparenting kita, jelas. Tapi perlu ada sesuatu yang lebih lebih konkret ya, yaitulah diri kita sendiri. Jadi selama kita menolak diri kita ya, aku nggak mau, aku nggak suka. Coba sekarang Bapak Ibu saya tanya, siapa yang sangat bangga dengan diri Anda? I really love myself.
I really admire myself. Ya, Mazmur 139 dikatakan, kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Betul nggak? Anda benar menjiwai ayat itu? Atau hanya di sini? Ya, benar nggak Tuhan terima kasih. Kau ciptakan aku begitu luar biasa. Tuhan terima kasih. Dan saya rasa kita tidak ada yang mungkin seperti itu. Jadi saat ini ya, saya ingin kita semua bisa menyembuhkan ya. Yang pertama ya adalah katakan kepada inner child Anda ya. Misalnya saya nih Ikhwan ya. Saya katakan Ikhwan kecil ya. I love you. I love you. Nobody loves you ya. Kamu waktu kecil tuh ngerasa nggak ada yang sayang sama kamu. Orang tua kamu sibuk. Orang tua kamu berantem. I love you. Ya. Katakan itu kepada, jadi misalnya kalau misalkan Pak Timothy ya, Timothy kecil. I love you. Ya. Katakan bukan dari kepala tapi dari hati Anda. I hear you. Ya. Aku mendengar kamu tuh menangis. Aku tuh mendengar kamu tuh menjerit. Aku mendengar kamu tuh ketakutan. Ya, ulangi, I love you, I hear you. You didn't deserve it, kamu tuh nggak layak. Sebagai seorang anak kecil, kamu mendengar teriakan. Sebagai kecil, kamu mengalami pelecehan. Waktu kecil, kamu mengalami penghinaan. Waktu kecil, kamu dibully. Waktu kecil, kamu tuh nggak dianggap sama sekali. Ya, I'm sorry. Sorry, ya, little Ikhwan. I'm sorry kamu lakukan itu. But now I accept you. Aku menerima ya engkau di dalam bagian daripada hidupku. Aku nggak mau menolak lagi. Maafkan aku. Selama ini aku menolak si kecil ini. Tapi aku sekarang mau menerima diriku sendiri. Ya, thank you. Udah bersama-sama dengan aku. Ya, and I'm so proud of you. Saya percaya kalau Anda katakan ini Bapak Ibu ya, Anda akan menangis. Dan tangisan itulah yang menunjukkan bahwa si kecil itu akhirnya tersentuh dengan apa yang Anda katakan. Ya, ini bisa Anda sambil katakan sambil lihat cermin atau Anda lihat album-album foto waktu kecil ya. Aduh, kasihan sekali nih si kecil ini dulu ya. Dibanding-bandingin, ya, dihina, dijelek-jelekin, ditolak. Nah, dari situlah Anda katakan dulu. Ya. Jadi secara singkat mungkin karena ini waktunya sudah habis ya, silakan. Atau mungkin boleh nggak saya putar satu video ya supaya untuk melengkapi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana penyembuhan ini adalah hanya terjadi pada saat Anda yang dewasa itu bisa merangkul Anda yang masih kecil tadi ya. Ini ceritanya hampir mirip tadi dengan apa? Dengan video awal. Di sini menceritakan tentang seorang anak kecil yang lagi bermain sama papahnya, tapi kemudian papanya sibuk main handphone, ya, ada urusan bisnis, ya, Kang taunya gede, gitu ya. Nah, tapi ini ternyata berdampak anak itu selalu pengen cari perhatian, sampai dia udah pacaran pun, ya, dia pengen cari perhatian, sampai akhirnya dia frustasi karena cari perhatian yang berlebihan itu, ya, membuat tidak berhasil sampai akhirnya dia memeluk diri sendiri ya, it's not your fault ya, baru itu sembuh. Berprestasi supaya dapat perhatian.
Hey, it's not your fault. It's not your fault, ya. Nah, ini yang tadi dikatakan ya, peluklah si kecil Anda. Maka akan terjadi pemulihan di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya bagaimana Anda menyembuhkan inner child Anda itu adalah loving it. Loving yourself. Loving your inner child. Ya. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda mau bisa mengasihi suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang lain, tapi kamu belum bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu gak akan bisa. Itu aja ya. Dan biarlah, maksudnya tuh dalam tadi imajinasi itu Anda juga bisa, ini kan secara umum ya, tapi bisa membayangkan Tuhan Yesus pun hadir di situ dan sama-sama memeluk si kecil itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Sorry, waktunya molor sedikit ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Makasih Pak Ikhwan. Nah, sekarang kita buka untuk question and answer. Sebetulnya kalau Q&A kayak biasa kalau saya di kelas nih, wah sangat seru nih. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau tanya bisa di reaction tuh ada raise hand. Jadi bukan angkat tangan begini ya, karena kita nggak kelihatan. Tapi klik di reaction itu raise hand, atau kalau Bapak Ibu mau menulis di chat juga boleh. Nanti Nia sebagai host akan membacakan dan siapa yang mau bertanya itu urutannya ya. Ada yang mau bertanya? Silakan Nia, mungkin sebagai host. Saya persilahkan, jika ada yang ingin bertanya, boleh chat ke saya pribadi atau ke chat room. Mungkin kalau belum ada, ini sudah ada pertanyaan, sudah ada satu pertanyaan. Pak Ikhwan, saya mau bertanya, di zaman WFH seperti ini, bagaimana kita membagi waktu bersama-sama dengan anak? Di mana kita harus bekerja, tapi anak juga ingin main bersama-sama dengan kita. Gitu, Pak. Oke, makasih ya. Itu sesuatu yang menjadi tantangan. Jadi seringkali ya, orang tua biasanya di luar ya nggak punya waktu. Sekarang kebanyakan waktu, tapi mungkin jadi nggak bisa kerja. Nah, ini salah satu yang saya pikir satu kesempatan untuk Anda bisa berdiskusi dengan keluarga. Bikin time schedule. Oke, Papa, Mama kerja dulu ya. Nanti jam sekian ada sekian waktu. Ya itu harus belajar untuk anak juga perlu ada satu boundary. Jangan kapanpun anak hadir ya kita juga punya pekerjaan. Jadi istilahnya jangan selalu mengikuti keinginan anak, jangan juga mengabaikan anak. Jadi ini ada satu agreement. Oke, Papa akan sediakan waktu. Nah, kayak kerja juga kan pasti ada breaknya ya. Saya Zoom ngajar juga ada break 15 menit, ada break misalnya setengah jam, ada nggak full seharian begitu. Jadi prinsipnya gampang, bagaimana mengatur waktunya, bikin jadwal aja. Anda kalau sesibuk-sibuk apapun, pelayanan mau pekerjaan kan bisa dibikin agendanya. Seringkali yang nggak jalan tuh karena kita nggak bikin agenda. Kalau untuk keluarga tuh nanti sisanya aja kalau ada. Tapi pada sisanya kita udah capek, nanti ya. Ini anaknya udah mau, nah itu menjadi sesuatu neglected nantinya, ya merasa diabaikan. Baik, terima kasih Pak Ikhwan atas jawabannya. Yang kedua ada pertanyaan, bagaimana kita mengasihi diri kita, sebesar apa kita dapat menerima diri kita apa adanya, bagaimana kita dapat mengasihi diri kita secara seimbang tanpa terjebak menjadi kompromi. Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, bagus sekali ya.
Jadi mengasihi diri sendiri itu harus dibedakan dengan mengasihani diri sendiri. Ya, mengasihi diri sendiri itu love itu artinya kita menerima diri kita. Ya, jadi mungkin yang paling gampang tuh gini. Kamu kalau misalnya Tuhan datang ya, terus tanya, aku akan kasih kamu satu permintaan, boleh dikabulkan. Kamu kira-kira pengen jadi siapa? Aku mau seperti kayak Pastor Abraham deh. Ya. Nah, berarti saya ini belum mencintai diri sendiri. I want to be like him. Kenapa kamu pengen jadi seperti Pastor Abraham? Ya karena dia tuh lebih gini, lebih gini. Ya, jadi sejauh mana? Sejauh saya bisa enjoy, saya bisa menerima, saya nggak mau jadi orang lain. Saya boleh belajar dari Pastor Abraham dalam hal tertentu, tapi saya punya keunikan sendiri. Ya, jadi yang sehat itu saya tahu saya ada kelebihan, tapi saya juga ada kekurangan. Kekurangan saya belajar. Tapi bukan berarti saya tidak puas, saya benci bahkan ya. Kenapa aku nih kayak gini ya? Kenapa aku nih menjadi gini ya? Nah, itu artinya kita masih belum bisa mengasihi dan menerima, ya. Kalau kompromi itu artinya lebih ke arah ya sesuatu nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah, aku ini kan aku malas ya nggak apa-apa lah, karena itu kan beda gitu loh ya. Atau misalnya kompromi itu sesuatu yang harusnya tuh bisa diperbaiki, tapi dia nggak lakukan itu. Nah, itu kompromi ya. Jadi di dalam kelemahan kita ini kita perlu memperbaiki kelemahan kita. Kekuatan kita, kelebihan kita itu kita lakukan untuk bisa melayani orang lain, bukan untuk jadi kita sombong. Itu kira-kira. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Halo, saya Ripka. Saya mau bertanya, kalau sebagai orang tua di masa golden age anak kita tidak, kalau sebagai orang tua di masa golden age anak kita tidak hadir sepenuhnya, apakah bisa timbul luka batinnya? Kalau iya, bagaimana cara menyembuhkan luka batinnya? Ya, jadi balik lagi ya, luka batin ini tuh susah diduga ya. Tapi yang paling gampang adalah kalau Anda sebagai orang tua, Anda panggil anak-anak Anda ya. Jangan tanya, kamu punya luka batin apa sama papa mama, ya nggak akan tahu, dia juga anak kecil ya. Tapi bisa start dengan satu question yang sangat menarik, misalkan gini. Apa yang kamu suka dari papa? Apa yang kamu suka dari mama? Ya. Itu sesuatu yang berarti dia dambakan. Aku suka sih kalau papa peluk aku. Oke. Nah, apa yang kamu nggak suka dari papa? Apa yang nggak suka dari mama? Kamu ingat nggak waktu kecil, kira-kira masih ingat ya ada pengalaman apa yang membuat kamu nangis dan sampai ingat sampai sekarang? Itulah luka emosinya. Ya, Anda nggak waktu kecil ya pengalaman waktu kamu tuh ngerasa dipermalukan, merasa nggak mau sekolah atau apa? Ya, jadi buat anak kecil. Nah, kalau udah ketemu ya sekali lagi salah satunya adalah ya tadi, I'm sorry, sorry ya, papa begini, sorry ya, mama begini. Kayak istri saya tadi ya dengan kedua anak kami ya, itu banyak hal-hal yang membuat dia sekarang tuh jadi ya tadi yang dari 9 itu ada beberapa muncul ya, misalnya achiever anak saya ya, istri saya bilang ya habis perfeksionis satu lagi ya habis mami waktu itu ingat nggak yang pengalaman yang kamu nggak suka dulu waktu kecil ya mami kalau dulu waktu bikin kue ya, anak saya Michelle ya. Michelle datang mau bantuin, mau main sama mami, bilang, jangan nanti kotor, jangan nanti ini. Nah, itu ternyata melukai. Padahal kan waktu itu istri saya merasa ya supaya apa ya, jangan yang kotor, jangan apa gitu loh. Nah, jadi dari situ ternyata akan membuat ya saya tuh merasa nggak penting. Anak saya merasa gitu. Nah, jadi istri saya minta maaf, sorry Michelle. Ya, mama membuat kamu merasa nggak penting. Jangan kalau minta maaf itu jangan pakai tapi ya. Atau pakai alasan, mama minta maaf ya, abis waktu itu mama kan lagi sibuk. Sorry ya, papa minta maaf, abis kamu sendiri dulu tuh kan nakal. Nah, itu nol besar ya. Kita kalau minta maaf pakai kata tapi atau pakai kata karena, itu tidak akan berhasil. Sorry, I really hurt you. Sorry, mama membuat kamu merasa tidak penting waktu itu. Maafkan ya. Really forgive me. Wah, itu powerful sekali. Ya, itu kira-kira. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar.
Bagaimana caranya menangani suami dan anak yang perfeksionis dan achiever type? Terima kasih Pak. Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya, balik lagi, itu kan yang terjadi sekarang fenomenanya. Balik lagi, apa yang menyebabkan dia seperti itu dulu? Ya, apakah kadang-kadang misalkan tanpa sadar, kamu harus bagus ya nilainya ya, nanti mama beliin sepeda loh. Itu sebenarnya sesuatu yang sepertinya common ya. Tapi kadang-kadang itu juga menjadi luka gitu loh. Waduh, aku kalau dapat sesuatu reward tuh harus menunjukkan sesuatu juga. Atau ada juga misalnya gini ya, ini ada kasus ya saya ingat ya, tentang achiever tuh begini. Ini seorang adik kakak ya, yang dia itu waktu kecil nggak pernah diajak sama orang tuanya karena sering sakit. Jadi yang diajak tuh selalu yang gede. Kalau kemana-mana ya, mamanya atau papanya lupa saya ya, selalu yang diajak yang gede. Tapi dia bilang, kamu nggak diajak ya, habis kamu kalau dibawa suka sakit. Tapi namanya anak kecil kan nggak mikir rasional, itu tuh nggak masuk. Yang penting dia rasain. Kenapa yang diajak kok Cici aja ya? Aku nggak pernah diajak. Nah, rasa itu membuat dia menjadi bersaing sama cicinya. Jadi dia achiever-nya kuat. Ya, dia lakukan sesuatu untuk harus lebih daripada cicinya untuk bisa diakui sama bapak. Ya. Kedua juga yang tadi, kenapa suami tidak bisa mengemukakan perasaannya? Satu ya, sekali lagi, orang yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya, satu memang ada faktor tipe kepribadian ya, yang lebih introvert. Tapi orang introvert juga bisa cerita, kuncinya cuma satu. Dia tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman. Orang yang kalau ngomong sedikit udah dipotong, kalau ngomong sedikit udah dikritik, mana bisa dia mengemukakan perasaannya ya. Misalnya, aduh aku nih tadi di kantor sedih sekali gini. Kamu cengeng banget sih, masa gitu aja ini. Nah, gimana dia mau cerita lagi next time untuk perasaannya ya. Aku kemarin nih ini sama ini lo di gereja ditegur tuh ya sama ini atasan gini. Ya habis kamu sendiri sih bodoh kayak gitu, kamu terobos sih. Ya jelas kamu ditegur. Itu kan satu judgmental. Jadi pertanyaannya, kalau pasangan saya nggak berani cerita nih, bukan nggak berani, bukan nggak mau ya, tapi nggak nyaman dan nggak aman. Jadi seringkali kuncinya cuma satu, try to listen, mendengarkan ya. Kita nih cenderungnya kalau ngedengar sedikit aja udah pengen ngasih komentar. Saya juga dulu sama ya. Saya pulang kerja, istri saya ngomel tentang pembantu begini-begini. Saya langsung kasih solusi. Ya udah keluarin aja pembantunya. Istri saya tambah ngamuk. Bukan begitu, maksudnya aku cuma pengen kamu denger aja nih. Aku nih sebel nih dari pagi segini ini. Nah ini ya, jadi balik lagi, berikanlah kalau kita mau pasangan kita, anak kita nih denger ngomong, curhat, belajar mendengarkan ya, bukan mendengar. Listen, itu aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar memaafkan seseorang, karena terkadang kita merasa sudah mengampuni atau memaafkan, tapi terkadang kalau ingat hal itu kita bisa sedih kembali. Ya, artinya itu belum sembuh, belum mengampuni ya. Saya sering melihat bahwa khususnya dalam lingkungan Kristen, kita terlalu cepat mengampuni. Dan itu salah ya. Cepat-cepat, wah begitu saya sakit hati apa, Tuhan saya mengampuni dia. Itu nggak akan bisa sembuh ya, terlalu cepat. Karena Yesus sudah mengampuni saya ampunin papa saya, mama saya, adik saya, koko saya, cici saya. No, harus diproses ya. Proses itu artinya apa? Anda rasakan dulu sakitnya itu seperti apa. Kenapa aku merasa seperti ini? Ya. Nah, itu dirasakan dulu tadi. Saya dirasakan ya, kalau bisa diungkapkan, ekspresikan ya. Sama orang tua juga sama, kepahitan atau apa ya, bisa diungkapkan, bukan nyalahin ya. Aduh, waktu aku masih kecil ya, aku tuh kok sering ngerasa aku nih kok diabaikan ya. Mama kok selalu ngajaknya cici aja atau adek aja. Aku dulu ini ya, tapi sorry lah itu waktu kecil sih. Itu akan menyembuhkan, tapi it's okay, aku sudah ampuni. Ya. Jadi seringkali perlu dikeluarkan. Kalau Anda punya luka bernanah nih ya,
infeksi, itu nggak bisa tempel tensoplas sembuh, ya. Harus si nanah tuh dikeluarin dulu, dipencet, dikeluarin. Nanah itu tuh adalah kepahitan, kemarahan, kebencian, perasaan negatifnya keluarin dulu. Kalau tensoplas itu pengampunan, langsung diampuni ya, di dalamnya masih sakit ya nggak akan sembuh. Kalau sudah kita ekspresikan, keluarin, ya, baru kita bilang, oke, by the grace of God, aku mengampuni kamu. Itu proses yang benar, ya. Tapi sekali lagi ini banyak detailnya, mungkin nanti bisa next session lah tentang conflict management. Tapi intinya kalau ngampuni itu bukan dari mulut, ya, tapi dari perasaan hati. Bagaimana taunya saya sembuh kalau saya sudah mengampuni itu? Kalau saya ngomong lagi, kalau saya ingat lagi, itu nggak membuat saya marah lagi, nggak membuat saya sedih. Peristiwanya bisa lupa nggak? Nggak lupa. Tapi saya tidak akan lagi, emosi saya keluar lagi. Nggak ada overreaction lagi gitu. Ya, seperti istri saya, kalau saya banding-bandingin sekarang misalkan, ya, dia tidak akan sampai marah meledak begitu lagi. Ah, udah jangan bandingan gitu. Paling begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi pribadi kita yang perfeksionis? Karena terkadang melelahkan. Ya, sekali lagi gini, it's okay not to be okay. Itu yang harus kita inikan. Ya, yang kedua, dulu kamu disalahin, dulu kamu memang sangat, ya itu tadi dirangkul, it's okay. Kamu dulu banyak yang ngeritik kamu, dulu kamu banyak yang disalahin sama mama, sama papa, sama siapa. Tapi sekarang it's okay. Kamu boleh membuat kesalahan kalau memang kamu juga tidak mampu. It's okay. It's okay. Kata it's okay itu tuh selalu harus dilatih tiap hari, ya. Karena dari apa yang kita pikirkan ini, change your mind, your thought, itu akan merubah perasaan. Ya, lakukan sesuatu kesalahan dan biarlah itu sesuatu yang normal. Ya. Terus tanya misalnya sama terdekatnya, gimana aku lakukan ini. Ya, kalau ketemu suami istri yang bilang it's okay, nggak apa-apa. Next time better. It's okay, next time better. Itu aja, ya. Oke, baik. Sebelumnya saya kembali membuka, jika ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin bertanya langsung, bisa mengklik raise hand, atau kalau ingin chat juga bisa. Saya bacakan kembali ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita mengasihi diri kita ketika kita masih struggle dengan suatu dosa atau masih jatuh bangun? Ya. Balik lagi, ya, setiap orang berdosa. Akuilah dosa itu dan minta ampun. Ya. Saya berdosa dan minta ampun. Kedua, ya, dosa yang berulang-ulang dilakukan itu juga balik lagi ada satu kaitannya dengan masa lalu. Apa yang membuat saya terus melakukan dosa ini? Seperti tadi misalnya, ya, aku ini sombong, saya merasa dosa. Terus dilakukan lagi, ya. Itu ternyata ada satu masa lalunya. Orang yang melakukan perzinahan, ya, selalu jatuh lagi. Apa yang terjadi? Ya, ternyata mungkin bisa saja masa kecilnya nggak ada orang yang benar-benar peduli sama dia. Nggak ada orang yang membutuhkan dia. Nah, ternyata sekarang di dalam rumah tangganya, ya, pasangannya kurang bisa memuji dia, menghargai dia. Jadi baliknya perlu konseling lah, ya, supaya berdua. Sedangkan di luar, ya, dia mudah sekali begitu ada wanita yang muji dia, yang memperhatikan dia akan mudah jatuh lagi. Jadi sebenarnya bukan masalah perzinahannya, tapi akar masalahnya adalah balik lagi inner child-nya yang begitu gampang dirayu, begitu gampang dipuji, dia akan jatuh dalam dosa. Jadi jangan mengklaim kepada dosanya. Kenapa dia selalu jatuh dalam dosa itu? Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita suka merasa self pity dan bagaimana solusinya? Ya, self pity ini balik lagi juga satu topik tersendiri, ya. Merasa diri itu paling dikasihani, paling buruk, paling apa, ya. Balik lagi ini juga salah satu bentuk tuh orang yang butuh perhatian. Ya, yang sangat kurang perhatian dia selalu akan self pity. Aduh, orang lain tuh dapat gini ya, kenapa aku begini? Nah, nanti dia udah gede juga sama, ya, self pity. Intinya I need attention, I need love from others. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana
hadapi anak yang lebih gampang tersinggung kalau ditegur, walaupun hal kecil. Misalnya jangan pulang telat. Bagaimana cara mengambil hati mereka agar mereka lebih terbuka? Ya, ini tergantung usia anak berapa ya. Sekali lagi kalau anak masih kecil itu kan lebih mudah ya. Tapi biasanya yang kayak gini itu adalah yang terluka anak yang udah remaja. Ya, anak yang remaja itu orang tua nggak bisa pakai instruksi dan larangan. Ya, caranya harus menjadi jangan instruksi tapi diskusi. Kenapa kamu marah? Ya, kira-kira kalau untuk pulang malam menurut kamu tuh jam berapa fairnya? Jangan kasih aturan yang sepihak dari orang tua. Kalau anak masih kecil oke ya, tapi kalau udah remaja sekarang ya nggak mau ya negosiasi. Oke, ada kesepakatan. Oke. Jadi kalau udah ada kesepakatan, orang tua mau marahin apa, itu dia bisa terima. Tapi kalau belum ada kesepakatan, tiba-tiba dia pulang jam berapa terus langsung marah dan nggak, aturannya tuh perlu dievaluasi. Untuk anak kecil, anak 10 tahun, anak 15 tahun, anak 20 tahun, itu harus ada satu istilah itu toleransi yang lebih gede, ya. Trust yang diberikan kepada anak juga makin lama makin besar. Seringkali orang tua yang terlalu ketat itu membuat anaknya itu berontak dan marah. Ini topik parenting, Pak Timothy. Silakan. Oke, Iya, Pak. baik. Oke, saya mau tanya dulu Pak, ada beberapa yang titip pertanyaan juga. Kalau umpamanya orang tuanya dalam Tuhan, kemudian anak ini mengalami luka emosi dan kalau anak di bawah 12 tahun kan ikut iman kedua orang tua ya Pak ya. Nah, kemudian apakah itu akan mempengaruhi iman anak? Jadi akhirnya dia merasa papa mama, apalagi kalau papa mamanya hamba Tuhan gitu. Jadi waktu dia dewasa, dia merasa orang Kristen itu ya maksudnya dia nggak bisa terima. Dan bagaimana untuk memperbaiki atau mengobati itunya, Pak? Kalau Oke, sampai bagus sekali. terjadi. Itu memang bisa terjadi. Itu yang dikatakan dengan spiritual abuse ya. Mungkin orang tua yang misal Kristen, awas ya, kamu jangan ini nanti dosa loh ya. Kamu harus saat teduh loh, nanti Tuhan marah loh ya. Kamu harus ikut kebaktian doa ya loh ya, karena ini kamu nanti ini. Jadi dia melihat ini aktivitas rohani ini terlalu membuat itu tidak nyaman. Kedua, anak dari kecil itu kalau terlalu banyak kata Tuhan dalam arti yang negatif ya, dia menjadi tidak suka. Kedua, orang tua yang ngomong Tuhan, berdoa apa, tapi mungkin dia abuse sama anaknya, pasti anak itu akan mengalami kesulitan untuk bisa mengenal Allah Bapa tuh yang mengasihi itu kayak gimana. Nah, caranya gimana? Reparenting. Perlu ada pembimbing rohani, ya. Perlu ada yang menggantikan figur orang tua. Atau kalau orang tuanya benar-benar bertobat, mengerti, ya minta maaf bahwa papa, mama juga melakukan kesalahan, ya. Kami lebih ke arah kepada religius, bukan spiritual. Itu kira-kira, ya. Reparenting diulang kembali. Kalau orang tuanya udah meninggal gimana? Ya balik lagi tadi ya, figur pembimbing, pendeta, siapa, teman atau apa, family. Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya nih Pak. Nanti saya kembalikan ke Nia lagi ya. Tapi ini ada yang menanyakan bagaimana kalau istri dia nggak suka kalau ulang tahun diselamatin, baik oleh suami maupun oleh teman. Juga dia nggak suka kalau dikasih hadiah, dia nggak suka kalau apalagi disurprisein, dia bisa nggak suka lah. Bahkan bukan hanya birthday aja, sama sekali dia pokoknya nggak mau dikasih selamat atau pujian. Jadi buat dia itu semua palsu dan nggak penting. Dia nggak mau jadi center attention. Nah itu apakah ada, maksudnya kira-kira akar permasalahannya apa gitu yang membuat dia seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, pasti ada ya, balik lagi karena itu salah satu bukti bahwa dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak bangga. Dia merasa tidak penting gitu loh ya. Dan juga anak seperti ini biasa anak yang tidak suka diulang tahunkan itu adalah dia tidak menyukai kehadirannya di dunia ini. Sebenarnya aku lebih baik tuh kalau ditanya ya, lebih baik aku nih mati loh. Nggak usah hadir. Jadi buat apa ulang tahun itu? Ulang tahun celebrating your life ya. Nah, jadi ini ya saya nggak tahu ya, balik lagi karena ini kan perlu digali. Tapi biasanya umumnya ya begitu, dia tidak menyukai, tidak bangga ada di dalam dunia ini. Jadi buat apa ulang tahun?
Atau saya nggak tahu juga ada luka dulu mungkin waktu kecil mau diulang tahunkan ya, orang tuanya marah-marah atau dulu orang tuanya nggak punya duit, ya nggak tahu luka emosinya kayak gimana. Tapi something yang dia merasa I don't deserve to have this gitu. Makasih Pak Irfan. Dari Nia ada. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Shalom Pak, saya mau tanya, saya dibesarkan oleh orang tua yang suka bertengkar dan sekarang saya dapat suami yang keras. Kadang kami suka bertengkar. Bagaimana inner child saya bisa sembuh ya Pak? Ya, balik lagi itu sama yang saya alami ya. Jadi artinya bertengkar tuh mungkin saya nggak suka dengan itu suasananya ya. Atau yang kedua, apa yang menyebabkan pertengkaran itu ya. Jadi balik lagi ya kita harus lihat pertengkaran itu karena apa? Karena perbedaan personality, karena perbedaan value, nilai-nilai dulu di keluarga saya begini, di keluarga kamu begitu. Nah, itu kan jadi pertengkaran. Jadi banyak aspek yang perlu pelajari ya, atau ada luka-luka tertentu. Masa saya begitu aja kok marah seperti saya tadi. Saya banding-banding istri saya jadi bertengkar besar kan? Karena saya merasa saya tujuannya baik, tapi saya merasa saya telah memencet lukanya. Jadi nggak bisa dijawab case-nya ya, tapi intinya pasti ada luka emosi dan dia perlu belajar untuk skill manajemen konfliknya gimana ya. Mungkin nanti ada waktu lain bisa saya sharingkan tentang konflik manajemen tuh gimana, itu juga bagus tema yang bisa dilakukan ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Halo Pak, saya Feli mau bertanya, bagaimana mengatakan tidak tanpa melukai perasaan orang lain? Terima kasih. Ya, itu susah ya. Kenapa dia tidak, perkataan tidak itu tidak bisa dijamin orang lain nggak terluka. Tapi poinnya adalah tidaknya itu tuh benar prinsipal atau tidak gitu loh. Nah, biasanya orang-orang yang sulit mengatakan tidak itu adalah orang yang lebih feeling personality-nya. Jadi takut menyinggung orang, takut apa. Itu harus dilatih ya. Dia harus belajar satu boundary bahwa it's okay ya. Yang penting caranya. Sorry ya, aku nggak bisa lakukan itu. Maaf ya, aku nggak bisa terima ini. Bisa melukai orang lain nggak? Bisa, dan itu satu tujuan yang salah. Kalau saya menolak tanpa maksudnya tanpa memastikan orang lain terluka. Kita bisa melakukan yang the best, caranya jangan sampai kasar, caranya dengan masih respect, tapi kita harus bisa mengatakan tidak. Karena kita tidak harus menyenangkan semua orang, itu poinnya. Kalau orang terluka gimana? Ya itu salahnya dia. Tapi I have done my best gitu untuk lakukan itu, ya. Karena kalau tujuannya saya takut melukai orang lain, ini bahaya. Dia tidak punya boundary dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi anak yang tantrum ketika kita sedang mendidik suatu disiplin kepadanya? Ya, balik lagi kuat-kuatan sama anak ya. Artinya jangan menggunakan kekerasan ya. Artinya seringkali di budaya Asia ini gini. Kalau misalkan oh mama nggak boleh. Mama tapi gini terus dia guling-guling apa. Nah, orang tua biasanya bentak ya atau pukul ya. Itu yang salah ya. Jadi konsisten, jelas, tenang. No, nggak bisa. Mata ini nangis ya. Maaf, mama nggak bisa kasih. Itu yang saya bilang kuat-kuatan mental, nggak gampang ya. Karena kita belajar dari orang tua kalau ini dibentak, nadanya naik 2 oktav kan, baru anaknya diem gitu loh. Nah, itu cara yang melukai nantinya. Jadi mau anak guling-guling harus. Nah, cara yang lain adalah sebelum pergi ke mall misalnya, di rumah. Nanti kita pergi ke mall, nanti kita ke sana, tapi tidak ada beli es krim ya. Tidak ada beli mainan ya. Ada waktunya nanti kapan beli mainan. Dilatih seperti itu. Jadi konsisten. Dan jangan sampai melukai. Ya, Anda marah, Anda tegas itu tidak harus naik nada. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, nah, ini kita perlu latih orang tua. Maaf, tidak bisa. Mama ini. Sorry, mama nggak bisa. Terus aja begitu. Anak tahu, pokoknya kalau nggak bisa ya nggak bisa. Itu nggak akan bisa jadi king and queen dia. Yang king and queen-nya tetap papa mamanya. Ya.
Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Mohon tanya Pak Ikhwan, kalau seorang anak yang ditinggal meninggal oleh orang tua belum bisa memahami mengapa Tuhan memanggil papanya, sedang sekarang anak itu harus berjuang untuk hidup sendiri tanpa ada figur ayah, Pak. Terima kasih. Ya tadi sudah ya, jadi intinya tetap figur ayah dan figur ibu itu dibutuhkan dalam kehidupan seorang anak. Ya, nah kalau sekarang papahnya nggak ada atau mamahnya nggak ada, ya tadi reparenting. Kita butuh hadirkan sosok papa, sosok mama dari keluarga, ya misalkan pamannya, tantenya, atau tadi pembimbing rohaninya, atau siapa gitu, ya yang bisa menggantikan figur itu. Perlu ada. Kalau nggak nanti secara emosional, ada orang bilang kalau single parent itu pasti bisa, nggak bisa. Tetap butuh ada ya figur yang ditambahkan itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, saya sedang ada konflik dengan pasangan dan sedang dikonseling. Hari ini diketahui kalau pasangan saya terluka sewaktu dia masih kecil karena perceraian orang tuanya. Dia baru menyadari ternyata dia sewaktu kecil menahan emosi dan perasaannya, sewaktu kecil melihat perceraian itu, dan berakibat dia menjadi orang yang cuek. I don't care mindset sehingga saat ini, dan berusaha untuk tidak mau attach dengan siapapun termasuk dengan saya sebagai istrinya. Jadi dia sangat tertutup dan menyakiti perasaan saya. Di depan orang lain dia bisa bersikap sangat baik dan kelihatan pelayan hebat. Tetapi saya yang hidup bersamanya jadi tersakiti karena dia sendiri belum pulih. Jadi dia sering mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali marah dan berusaha menjauhkan saya karena respon di setiap ada konflik adalah I don't care dan di-attach. Apa yang harus saya lakukan agar suami saya bisa mengalami pemulihan? For your information, dia juga melayani di gereja. Demikian Pak pertanyaannya. Ya, ini satu kasus yang cukup kompleks ya. Seorang anak yang melihat orang tuanya bercerai itu sesuatu yang luar biasa ya. Saya sih anjurkan untuk konseling, untuk memproses kedukaannya, grieving prosesnya ya. Jadi sebenarnya I don't care itu adalah salah satu defense mechanism. Satu topeng yang tadi I don't care. Padahal di dalamnya tuh he really cares ya. Jadi ini ada satu konflik di dalam dirinya. I care about my parents, ya, but I don't care. Dia tutup dengan satu. Nah, sekarang juga sama dengan istrinya. Ada hal yang I don't care, tapi di dalamnya dia pasti ada satu. Itu perlu konseling yang cukup intens, ya. Lanjutkan aja konselingnya dan cari profesional konselor yang bisa menggali sampai ke akar masalah luka emosi itu. Jangan cari konselor yang ngomongnya maksudnya cuma membahas tentang sekarang, oh perceraian itu nggak bagus, konflik itu harus gini. Itu bicara di sini nggak akan menyembuhkan. Harus bisa melihat akar masalahnya apa, ya, baru bisa selesai. Baik, pertanyaan di chat sudah habis. Jika ada yang ingin bertanya, saya masih membuka kesempatan, bisa lewat raise hand untuk bertanya langsung atau mungkin lewat chat private atau ke everyone juga bisa. Saya persilahkan jika masih ada. Oh iya, saya mau bertanya Pak Ikhwan. Ya, Pak, kalau mamanya seorang anak itu dia mengalami luka emosi karena ditegur, karena atau teguran lah ya, akhirnya membuat dia waktu dewasa dia nggak bisa menegur anak. Ya, jadi bahkan menegur istri atau apalagi kalau punya karyawan tuh dia nggak bisa menegur karyawannya waktu karyawannya melakukan kesalahan. Apakah itu juga gara-gara waktu kecil dia ditegur seperti itu dan bagaimana kira-kira menyembuhkannya, Pak? Ya, jadi balik lagi sama ya. Yang paling penting kita mesti mengerti itu bukan tegurannya. Apa yang kamu rasakan waktu dulu kamu ditegur itu? Ya, nah perasaan ininya yang perlu disembuhkannya. Jadi bukan action menegornya. Perasaan apa? Aku waktu ditegur itu merasa kayaknya aku tuh benar-benar orang yang tidak berguna. Misal, ya. Nah, jadi ini yang coba kamu rasakan. Benar nggak kamu tuh orang yang tidak berguna? Ya, diproses tadi ya, inner child tadi. Nah, karena kalau itu udah beres, dia juga akan bisa. Nah, pada saat kamu menegur tuh apa benar kamu juga menganggap anak kamu tuh tidak berguna. Saya nggak tahu perasaan apa itu ya.
Tapi perasaan itu yang disembuhkan, Pak, ya, di prosesnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Kemudian apa bedanya inner child dengan trauma masa kecil, Pak? Sama ya, cuma beda istilah saja. Di Hmm. trauma masa kecil itu artinya anak kecil yang mengalami trauma dan itu tidak bisa lepas, tidak bisa, belum sembuh. Nah, sehingga itu si anak kecil itu tuh masih ada sampai sekarang dalam diri kita. Itu trauma masa kecil. Jadi it's the same thing ya, but different istilah aja gitu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan penafsiran nih, Pak. Apakah kejatuhan Daud waktu dia berzina dengan Batsheba, kemudian melakukan pembunuhan terhadap Uria, itu ada hubungannya atau akibat dia luka masa kecil karena hubungan orang tuanya nggak baik atau penolakan yang belum dibereskan, akhirnya dia bisa jatuh ke dalam dosa gitu. Iya, saya pikir juga ya itu ada kaitannya. Artinya ada sesuatu yang saya nggak tahu apakah itu termasuk kepada tantrum king and queen ya. Karena Daud ini juga boleh dikatakan, saya nggak tahu masa kecilnya ya, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi artinya kan dia pokoknya lihat Batsheba, dia mau pokoknya segala cara dia harus lakukan gitu. Nah itu tinggal dipelajari itu. Apakah bagaimana dia perlakuan daripada orang tuanya gitu dulu. Tapi sesuatu yang di luar daripada yang seharusnya itu pasti berkaitan dengan masa lalu. Karena pasti Daud juga tahu hati nurani bahwa dia itu kan bersalah. Ya, Daud kan orang yang dekat sekali sama Tuhan. Pasti ada. Tapi kenapa dia tidak bisa mengatasi itu? Karena balik lagi ada sesuatu yang membelenggu dia, yaitu inner child-nya. Jadi gini, kalau kita secara logika tuh kadang pikir, saya tuh tahu seharusnya nggak lakukan gini. Tapi kenapa kita lakukan gini? Ya ini pasti berkaitan dengan inner child. Pasti seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat Daud orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya nggak mungkin dia nggak tahu bahwa berzina itu tidak berkenan kepada Tuhan gitu. Jadi saya sih bisa meyakinkan ada pasti ya. Cuma persisnya bagaimana saya nggak tahu ya. Tapi itu kalau dipelajari sebagai satu Bible study akan menarik. Ya, thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian Pak, kalau ada anak yang dia merasa kalau dia menahan emosi, jadi emosi marah ya maksudnya ya. Jadi kalau dia merasa silent is golden, jadi waktu kecil dia kalau ditegur, dikritik, itu diem gitu. Bahkan dipukul dia nggak bales gitu, diem aja. Padahal dalam hatinya itu ada keinginan untuk melawan, ya. Tapi karena orang bilang dia anak baik gitu ya, orang tuanya juga bilang oh ini anak ini sabar gitu. Tapi sebetulnya semua itu dipendam atau ditahan. Nah itu dia tuh merasa oh ini yang baik kayak gini, padahal dia tuh nggak tahan sebetulnya. Makanya kadang-kadang dia bisa meledak. Nah ini apakah itu juga akibat luka inner child juga atau bagaimana merubahnya juga ya, karena dia sudah merasa itu kan setiap orang dia karena dia mungkin juga butuh pujian, jadi kalau dia melakukan ini oh baik nih, anak baik gitu, sabar nih, sabar, padahal dia sendiri sebetulnya ya sebetulnya nggak semestinya seperti itu kan ya, nggak normal gitu sebetulnya. Ya, saya nggak tahu bagaimana belief-nya dia ya, karena itu bicara tentang lies, bahwa kalau saya marah mungkin saya tuh dianggap dosa. Kalau saya ini, nah kita nggak tahu ininya. Tapi kalau dia bilang, ya kan sebagai orang Kristen kita nggak boleh marah. Sebagai orang Kristen kan kita harus begini. Nah ini biasa kalau udah bicara logika kita harus masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus pernah marah nggak? Menurut kamu emosi negatif itu dari mana datangnya? Apakah itu anugerah Tuhan atau bukan? Ya, atau itu dari iblis? Kalau kamu marah itu dari iblis atau itu emosi marah itu dari mana? Nah ini ya balik lagi kita bisa ngobrol sama dia. Mengapa dia merasa tidak bisa mengekspresikan? Apakah belief-nya dia yang harus dirubah itu? Atau dulu kalau dia marah, dia ngelawan, dia tambah dipukul. Nah itu kan kita, jadi dalam hal itu kita kasus-kasus ini perlu benar konseling ya, digali lagi apa sebenarnya permasalahannya ya. Jadi tadi bisa dari kognitifnya dia Pak, atau juga dari trauma masa kecilnya. Kalau dia marah mungkin ada satu konsekuensi yang lebih berat lagi sehingga dia udahlah, pokoknya percuma. Kalau aku marah nanti tambah parah lagi. Udah diam aja. Silence is golden. Nah, ini dia bisa punya pemikiran begitu.
ya. Terima kasih Pak. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya. Apakah inner child hanya dari orang tua atau bisa juga dari guru di sekolah atau dari teman? Dan apakah cara penyembuhannya sama juga reparenting? Ya, tadi kan contoh yang saya kasih yang tentang bapak penatua yang nggak mau ditraktir dan sombong, itu kan bukan dari orang tua, itu kan dari temennya. Dan temennya juga sebenarnya bukan sengaja, tapi ini ya sama prinsipnya ya, reparenting, karena dia juga butuh figur yang bisa menerima dia. Jadi parent di sini tuh bukan parent harus benar orang tua, tapi orang yang sebenarnya figur laki, figur perempuan yang bisa mengisi kehidupannya dia, ya. Jadi bisa dari siapa saja gitu. Guru apa semua bisa ya. Ya. Ini ada yang raise hand, Sam, boleh? Silakan. Silakan Sam. Ya. Kok hilang ya? Tadi Sam sempat kirim pertanyaan juga, boleh saya bacain Oke. Pak mungkin? Ya, silakan. Oke. Pak Ikhwan, bagaimana cara menyembuhkan sakit hati anak yang dibedakan oleh orang tua dari saudara-saudaranya? Terima kasih Pak. Bagaimana menyembuhkan apa? Sakit hati anak yang dibedakan oleh orang tua dari saudara-saudaranya. Ya itu, ini siapanya? Kalau dia orang tuanya yang tadi saya bilang rekonsiliasi, minta maaf ya. Jadi nggak tahu maksudnya bagaimana siapanya. Kalau anaknya sendiri, ya dia yang harus benar mengampuni saudara-saudaranya. Tapi kalau ini sebagai orang tua, ya orang tua yang minta maaf. Dia apakah benar membanding-bandingkan atau juga itu salah persepsinya aja. Seperti tadi, oh mama lebih sayang sama kakak sama adik karena begini. Ya kita nggak tahu. Menarik sekali ya, kayaknya banyak sekali antusias pertanyaannya. Ya. Ini ada satu Ica, katanya dia sudah direct message ke Iya, Nia ya, silakan. ada satu pertanyaan lagi. Ya. Kalau sejak dini ada orang merasa untuk hidup nyaman karena merasa banyak orang lain menderita, sehingga selalu memikirkan untuk orang lain instead of self-indulgence. Itu kenapa ya Pak? Dalam arti lain, selalu nggak merasa worth hidup enak. Kayak hidupnya harus susah dulu baru berarti. Ya, balik lagi itu juga pengalaman-pengalaman yang perlu digali ya. Jadi saya nggak tahu kenapanya, balik lagi karena satu efek sekarang itu seperti tadi bisa akar masalahnya berbeda-beda. Ya, tapi ini satu luka emosi yang perlu disembuhkan karena itu nggak sehat gitu. Dia tidak akan bisa mengasihi dirinya. Pokoknya aku ini harus menderita baru berharga. Aku nggak boleh hidup senang atau apa ya. Guilty feeling itu ada dua. Perasaan bersalah karena memang dia salah, atau perasaan bersalah karena memang dia cuma merasa salah padahal nggak salah. Nah itu yang perlu dibedain ya. Oke, makasih banyak Pak Ikhwan. Luar biasa, hari ini kita diberkati sekali Pak Ikhwan, dan juga saya percaya banyak antusias. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani lagi oleh Pak Ikhwan tanggal 13 Oktober, ya, itu topiknya emotionally healthy families. Jadi setiap kita mau belajar, ya setiap kita mau bagaimana sebagai keluarga memiliki emosi. Sekali lagi emosi bukan hanya negatif ya, tetapi emosi itu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ya, nanti akan dijelaskan, kita akan belajar melalui Zoom juga, jadi emotionally healthy families tanggal 13 Oktober. Kemudian tadi ada beberapa menanyakan tentang konflik, tentang parenting. Sebetulnya nanti ada yang khusus tanggal 6 Desember, Pak Ikhwan juga akan menyampaikan topiknya manajemen konflik. Ya. Kemudian juga tentang parenting, minggu depannya tanggal 15 Desember, parenting zaman now judulnya. Dan juga nanti di Januari, yaitu mengenal keunikan pribadi. Nah, jadi itu topik-topik yang spesial yang nanti akan dibawakan lagi oleh Pak Ikhwan. Ya. Jadi malam hari ini nggak terasa kita sudah hampir jam 10, tapi saya percaya setiap kita
semua oke, diberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Ikhwan buat waktu, buat penjelasannya yang luar biasa. Kami khususnya seluruh pelayan dan juga jemaat City of Love sangat diberkati, Pak. Ya. Mengenai materi nanti saya kirimin ya, kalau ada jemaat yang membutuhkan nanti saya kirimin ke Pastor. Ya, terima kasih. Ya tadi juga ada yang menanyakan minta materinya. Ya, nanti saya bisa berikan. Oke, kalau gitu kita akan tutup sebentar. Nia, apakah bisa naikkan pujian? Udah oke? Udah oke, Pak Tim? Ya, silakan. Kemudian saya akan tutup dalam doa. Oke, baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, haleluya. Ada satu ayat, boleh tampilkan Jeffrey. Ayat Roma 8, ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan ya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, malam hari ini kita belajar ya tentang inner child. Jadi, saudara, saya percaya apapun yang kita alami di masa kecil, ya namanya orang tua juga nggak sadar, kita mungkin ada luka emosi dalam kehidupan kita sampai terbawa sampai hari ini. Saya percaya itu bukan sengaja orang tua lakukan, tapi itu kadang-kadang Tuhan izinkan, saya percaya untuk mendatangkan kebaikan. Saya sendiri ternyata mengikuti kelas-kelas yang saya ikuti, bahkan waktu kelas Inner Child sama Pak Ikhwan, saya menyadari dalam diri saya, dari istri saya, kita ada inner child, ada luka emosi. Tapi saya percaya itu untuk kita menyadari dan untuk disembuhkan. Makanya ini mendatangkan kebaikan. Dan ternyata bahkan saya dan istri saya juga sudah melukai anak-anak saya. Karena saya percaya itu akan turun-temurun waktu kita nggak dibereskan, kita akan turun, kita akan melakukan hal yang sama kepada anak kita. Dulu kita mengalami, akhirnya kita nggak sadar juga kita lakukan. Dan itu akan terus turun, anak kita nanti juga akan melakukan lagi. Makanya saya percaya ini Tuhan turut bekerja di dalam hal ini juga untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, dibawa Tuhan untuk menyadari dan untuk disembuhkan. Ya, makanya tadi reparenting itu sangat luar biasa. Jadi kita menerima diri kita sendiri. Artinya kita nggak bisa mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Tuhan, boro-boro. Kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri dulu. Kita mengampuni, kita mengasihi. Ya tadi makanya beberapa hal secara singkat, Pak Iwan karena waktu, tapi itu sangat luar biasa kita bisa lakukan, saudara ya. Jadi kalau saudara mengalami luka itu dalam diri saudara, lakukan.
Saudara, kita nggak bisa salahkan orang tua kita nggak bisa juga menuntut orang tua kita yang mengatakan itu, tapi diri kita yang bisa memulihkan diri kita sendiri. Ya, saya harap malam hari ini kita diberkati dan biarlah kita nggak menganggap ini cuma gini aja, buat apa? Tapi justru ini sangat penting. Menurut saya ini sangat penting karena sekali lagi bukan roh saja yang kita dipenuhi Roh Kudus, justru Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ya, Roh Kudus menjadi penolong kita. Ya, selain Roh Kudus, selain roh yang harus sehat, jiwa kita juga harus sehat. Kalau enggak, kita akan terus melakukan hal yang sama kepada keturunan kita dan itu akan turun-temurun. Boleh saya kasih closing statement-nya satu? Boleh, ya silakan Pak. Jadi persis seperti ayat tadi ya. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dengan luka emosi ini, dengan inner child ini? Itu adalah satu investasi, Bapak Ibu. Ya, investasi apa? Investasi untuk pelayanan kita ke depan. Saya kalau nggak mengalami inner child ini, mana bisa saya bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi di masa lalu, kebaikannya itu apa? Bukan hanya untuk kita, tapi for the bless of so many people. Itu aja. Makasih. Ya, jadi berbesar hati bahwa Tuhan, Engkau izinkan ini supaya aku bisa mengerti orang lain yang mengalami hal seperti ini dan aku bisa menolongnya. Itu kira-kira ya closing-nya. Makasih. Yes, terima kasih Pak Ikhwan. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara atau Bapak Ibu saudara merasa, oh aku sehat, aku nggak ada masalah, ya udah ini pakai ini untuk menolong orang lain. Ya, kita bisa jadi berkat, kita bisa menolong orang lain yang mengalami inner child. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Sekali lagi hamba bersyukur dan memberkati Pak Ikhwan dan keluarga Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh diberkati. Dan kami percaya ini semua untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk kami rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kami tahu Tuhan mau kami sehat. Bahkan jiwa kami sehat. Ada damai sejahtera dalam hati kami. Sehingga karena itu kau berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku mau memberi kelegaan. Dan malam hari ini kami semua boleh mendapat pencerahan dan kelegaan daripadamu. Terima kasih Bapak, kami mau mengikuti langkah-langkah yang sudah kami pelajari, yaitu reparenting, sehingga kami boleh Tuhan disembuhkan secara jiwa kami, secara mental kami, secara batin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga nggak akan melakukan hal yang salah lagi kepada anak kami, kepada orang lain juga, yang orang-orang yang khususnya yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Ikhwan, berkati Ibu Arvilia dan juga kedua anaknya, Michelle, Raymond, juga menantunya, Evan Tuhan, berkati keluarga ini, terus kau sertai, kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar apapun yang kerjakan Pak Ikhwan, khususnya dalam Ketua BPH di LK3, bahkan juga sebagai pengurus rumah-rumah kanseling, biarlah terus Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan. Terima kasih berkati semua anak-anak-Mu yang telah mengikuti seminar malam hari ini, biarlah terus kami boleh diberkati, dan di waktu yang akan datang kami juga akan mengikuti, dan kami akan terus mengalami pemulihan yang daripadamu. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin.